Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana siang hari ini Bu ya penter-penter. Bu, alhamdulillah kita udah sholat sunat tasbih. Alhamdulillah Ibu di hari Rebo ini di Rebo terakhir bulan apa nih? Juli ya Bu. Ini di bulan Syawal kalau jadinya Bu. Alhamdulillah Ibu kita di pertengahan bulan Syawal ya Bu, di akhir bulan Juli ya Bu. Alhamdulillah diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat ya Bu, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan Bu ibadah sholat sunat tasbih dan diiringi dengan rutinan ya Bu pengajian di Musala Amanah. Semoga wasilahnya kita ada di sini Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa hadiah kaum mukminin mukminat muslimin muslimat, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga wasilahnya kita ada di sini ya Bu. Kita ingatkan Bu, kayak di padang mahsyar, segini panasnya tengah hari ya Bu. Lagi musim panas katanya ya Bu. Tapi alhamdulillah kita masih digerakkan langkah kaki kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang bisa melaksanakan ibadah sholat tasbih Bu di tengah hari kayak begini, muncul panas kata ibu, muncul gerah ya Bu. Alhamdulillah Bu, panasnya di dunia alhamdulillah nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu ditempatkan surga Firdaus dan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Karena orang yang paling beruntung ya Bu, hidupnya paling bahagia adalah orang yang beriman. Ibu, tadi dari mukadimah ayat yang saya bacakan itu surat An-Nahl. Ibu, ikutin Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba ulang bareng-bareng. Gak apa, tidak tahu, tidak tahu. Kenapa saya tuntun ya Bu berkata ya Bu,
enggak langsung, karena biar nenek-nenek ya Bu yang gak bawa kitab atau yang matanya udah rabun ya Bu tetap bisa ngikutin baca Quran ya Bu. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya Bu, kalau nggak duduk di majelis taklim mah nggak ngikutin yang baca Quran ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, walaupun ibu matanya udah rabun ya, pikirannya udah kalut ya Bu, ya pendengarannya udah kabur ya Bu, giginya udah pada gugur satu persatu. Ibu tinggal nunggu waktu Ibu, semua bakal masuk ke liang kubur. Maka kita siapkan bekal ya Bu, untuk di liang kubur kita selamat dunia akhiratnya ya Bu, selalu dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan ya Bu, baik laki-laki min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, mau anak-anak maupun dewasa atau remaja ya Bu, atau apapun ya Bu gelarnya, apapun pendidikannya, semuanya ya Bu, wa huwa mu'minun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang beriman, maka akan Allah berikan falanuhyiyannahu, kehidupannya itu hayatan thayyibah ya Bu, kehidupannya dipenuhi kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting syaratnya beriman. Imannya harus ada aplikasinya, yaitu amal soleh. Jangan ngaku saya mah Islam, ngaku iman ya Bu, tapi sholat ya Bu, ngaji enggak ya Bu, Islam KTP doang berarti ya Bu. Maka itu disebutnya bukan Islam yang sebenarnya ya Bu. Tapi kalau Islam yang sebenarnya, beriman sebenarnya ada amal solehnya. Banyakkan amal soleh, banyakkan amal salah Bu. Rumah sakit mau banyak dosa, banyakkan amal salahnya. Makanya kita benerin nih ya Bu, kita perbaiki kehidupan kita yang dulu pernah salah, kehidupan kita yang pernah kelam ya Bu ya. Makanya biar mendapatkan kebahagiaan, kehidupan mendapatkan yang lebih baik lagi, harus apa Bu? Beriman dan amal kebajikan. Salah satunya ini kita tolabul ilmi. Ibu nanti ya Bu akan diberikan fasilitas Bu, jalan yang VIP ya Bu, ke jalan surganya, ke jalan yang VIP ya Bu. Man salaka tariqan, kata Rasulullah SAW ya Bu dalam hadisnya Bu, barang siapa yang menuju ya Bu dalam perjalanannya ya Bu untuk menuju ke tempat ilmu ya Bu, untuk belajar ya Bu, maka mereka itu termasuk orang yang diberikan jalan ya Bu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya Bu, dan mereka itu bertujuan untuk mencari ilmu ya Bu, maka akan diberikan jalannya VIP oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga. Nanti berombongan-serombongan Bu. Jadi yang masuk surga serombongan ya Bu, sesuai dengan amal kebajikannya. Makanya surga tuh ada pintu-pintunya ya Bu. Ini kalau orang yang suka taklim ya Bu, itu pintu-pintunya pintu-pintu yang VIP ya Bu, langsung diberikan jalan oleh Allah SWT, karena dari dunianya
dia selalu berjalan ke tempat darul apa nih Bu? Ini Bu, ini apa namanya? Majlis apa namanya? Raudatul Jannah, taman-taman surga. Ini di dunia ibu udah nyampe ke taman-taman surga. Alhamdulillah. Jadi orang-orang pilihan Allah. Udah jadi orang yang beruntung, ya Bu. Alhamdulillah orang-orang di sana kata emak kemana nih? Lagi kagak ngaji kata gitu. Lagi cuacanya panas, ya Bu. Haledang. Tapi tetap ibu jalanin ya Bu. Jauh-jauh ya Bu. Penter-penter kayak begini tengah hari bolong, ibu tetap ibu menjalankan perintah Allah. Talabul ini perintah Allah. Perintah Allah bukan perintah guru, ya Bu. Perintah Allah dan perintah Rasul, ya Bu. Maka ibu diberikan jalan yang VIP nanti menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kata Allah SWT, walanajziyannahum, pasti aku akan berikan ya Bu kepadanya balasan ajruhum, ya Bu, balasan bi ahsani, dari semua yang mereka kerjakan itu dengan balasan yang lebih baik lagi. Maka ya'malun, dari apa-apa yang mereka telah kerjakan. Nih, walaupun ibu ngajinya ngantuk, ya Bu, dijabanin, dipaksain, ya Bu, ngeriak menes lagi, ngeriak ngantuk lagi, biarin, ya Bu. Ya, emang gitu. Kita ini kan Allahumma paksakan, ya Bu ya. Kalau nggak dipaksain mah, ya Bu, yang pinggang sakit dielus-elus, bari ngelus-ngelus pinggang. Alhamdulillah biar sehat tuh pinggangnya, ya Bu, biar kuat ibadah, ya Bu. Kakinya yang pegel-pegel lagi elus-elus, alhamdulillah di kaki nyampe ke majlis walaupun cuaca panas. Alhamdulillah, ya Bu, karena banyak orang yang badannya sehat, ya Bu, duitnya ada, ya Bu, segala macam dikasih, tapi sulit, ya Bu, untuk ke majlis ilmu, Bu. Makanya kalau kita pengen bahagia, Bu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia dunianya, harus dengan ilmunya. Lihat Ibu, di dunia doang nih. Ya, kayak lihat di rumah sakit dah Bu. Tuh kan banyak orang ya Bu di rumah sakit. Itu levelnya beda-beda, gajinya juga beda-beda, pendidikannya juga beda, rezekinya juga beda. Bu, lihat capean mana Bu yang jadi OB sama perawat, Bu? Pendidikannya ketinggian mana? OB sama perawat? Perawat sama bidan, Bu, pendidikannya ketinggian mana? Capean mana perkembangan di rumah sakit kerjanya bidan sama perawat? Perawat, Bu, suruh bersihin darah, suruh bersihin ini, suruh bersihin ono, ya Bu. Dibilang ketimbang bidan, ya Bu. Kalau bidan mah habis ngelahirin atau habis nyuntik, udah, ya Bu. Ya, gajinya berapa gedean? Bu. Terus bidan sama dokter, gajinya gedean mana? Gedean dokter, karena sekolahnya tinggi ya. Dokter, ya Bu. Jadi gajinya juga gedean dokter. Nah itu udah kelihatan tuh Bu. Kalau ilmunya lebih tinggi, ya Bu, derajatnya lebih tinggi, ekonominya insya Allah, ya Bu. Iya, maksudnya gajinya lebih besar. Tapi kalau orang yang, maaf ya Bu, bukan merendahkan ya Bu, kalau orang yang nggak ada ilmunya pasti kerjaannya berat. Ya Bu, kayak tukang batu kan itu kan, ya Bu, tukang pasir kan berat ya Bu. Nah itu cuma dia sampai itu pendidikannya. Tapi kalau dibanding sama arsitek, gajinya gede mana? Gede arsitek, ya Bu. Itu tukang, kenek, ya Bu, mandor, kan di situ di tempat itu tuh di proyek ya Bu. Tapi gedean arsitek karena dia pendidikannya tinggi, sekolahnya juga mahal, ya Bu, gajinya gede.
gede lagi ketimbang yang tukang atau yang ketimbang yang jadi apa? Enek. Tapi yang capek yang mana? Nah itu tuh Bu. Makanya kalau orang yang berilmu, ya Bu, derajatnya akan lebih tinggi, ya Bu. Diangkat derajatnya sama Allah, ya Bu. Dan insya Allah juga rezekinya juga akan lebih besar, ya Bu, karena ada ilmunya, ya Bu. Makanya kalau kita pengen bahagia dunianya harus sesuai dengan ilmunya. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin bahagia akhiratnya harus dengan ilmu. Bu, bayangin tuh, ya Bu, para sahabat, para salafus saleh, ya Bu, para imam, para syaikh, ya Bu, yang telah mengarang suatu kitab, terus sampai sekarang kitabnya sampai dibaca, ya Bu, kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya Bu, Imam Hambali, dan macam-macam yang lainnya, ya Bu, salafus saleh yang lainnya, semuanya sampai sekarang, Bu, kitabnya masih dibaca, walaupun orangnya udah nggak ada, tapi amal jariahnya masih tetap ngalir. Nih Bu, Ibu misalnya nih, ya Bu, kita nanam pohon, contohnya, ya Bu, ibunya misalnya kita nanam pohon, kadang-kadang sudah biarin kita yang nanam, biar Bu nggak ngerasain, contohnya kalau misalnya nggak ada umur, terus kita pikir nanti insya Allah yang nikmatin anak cucu, itu nanti jadi ladang jariah Ibu. Ya Bu, kitanya udah nggak ada, ya Bu, itu buah masih banyak manfaatnya, ya Bu, buahnya ranum, manis, dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu kita akan mendapatkan fadilah pahala jariah, ya Bu. Makanya disebutin nih, ya Bu, ya, amal solehnya itu banyak macamnya, Bu, dan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Yang ibu di rumah misalnya, yang ahli bikin lontong, yang ahli bikin nasi uduk, ya udah jalanin tuh, ya Bu. Keahlian ibu misalnya bikin kue, ya Bu, ya kita manfaatin tuh keahlian kita, ya Bu, untuk menjadi ladang amal, ya Bu, jadi ladang akhirat. Yang penting ngerjainnya cari ridho apa tujuannya. Kalau nyari ridho Allah, insya Allah, ya Bu, ya dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, ya Bu. Insya Allah selamat dari azab api neraka, dan insya Allah juga masuk ke Raudhatul Jannah, masuk ke taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu. Apa tuh? Contoh kecil mampu, bisa. Nih ibu kan udah pada sepuh, ya Bu. Ibu jangan mikir nih, ya Bu, ngurusin anak, ya Bu. Ininya Bapak Bu ngandelin, ya Bu. Ini sekarang gua ngurusin anak, ngurusin cucu. Nanti ya Bu punya harapan sama cucunya, sama anaknya, biar nanti kita tua diurusin dia, Bu. Kalau kita punya harapan kayak begitu, Bro, berarti kita mempertuhankan si cucu atau si anak. Jangan sampai menyesal, maaf Bu, karena dulunya kita berharap sama si cucu, sama si anak, ya Bu. Kita urusin, kita kasih pendidikan yang bagus, ya Bu. Segala macam yang kita kasih, ya Bu. Nggak taunya kita udah sepuh, ya Bu. Si anak bukannya ngasih kita atau ngurusin kita, ya Bu, dengan baik, malah jadi anak yang durhaka. Nyesel gak kayak gitu? Nyesel, ya Bu. Nggak berharapnya kepada Allah, seharusnya berharapnya kepada Allah, ya Bu. Udah bismillahirrahmanirrahim Allah semuanya, ya apa yang kita kerjakan niatnya karena Allah, jangan karena makhluk. Jadi mempertahankan tuh. Nanti ujung-ujungnya ibu nyesal sendiri karena berharap sama makhluk tuh Bu, ya Bu, nggak bisa diharapin, ya Bu. Ya, misal contohnya nih, ibu misalnya lagi masak, ya Bu, udah capek-capek semuanya ibu masakin kesukaan suami ibu, nggak tahunya setelah kita hidangkan si suami datang, ibu, suaminya datang ngomongnya, Bu, saya udah kenyang, ya Bu, habis makan di luar, ibu nyesek nggak ini? Capek-capek katanya ibu masak gitu. Ya itu karena tadinya itu hanya pengen dapat pujian atau hanya pengen dapat penghargaan dari manusia atau pengen dihargai itu dari hasil masakan kita, tapi nggak taunya boro-boro
dimakan ya Bu, disentuh juga enggak karena udah kenyang makan di luar itu. Tapi kalau misalnya kita hanya berharap kepada Allah, ya udah masaknya Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan alhamdulillah, diniatkan semuanya semata-mata karena Allah mencari ridho. Alhasil mau dimakan enggaknya, ya Bu, kalau misalnya dia udah kenyang dan udah nggak ada yang makan lagi, kita sedekahin aja Bu, daripada makanan kita mubazir, ya Bu. Akhirnya kita sedekahin ke tetangga, ya udah Pak, kalau Bapak mau makan, kita juga udah malam udah mau tidur, kita sedekahin aja ya ke tetangga, gitu Bu. Jadi mulai sedekah jadi amal ladang akhirat. Makanya apa-apa Bu jangan sampai salah niat, ya Bu. Nah, jadi ada orang yang benar-benar berharap sama anaknya dari kecil udah diurusin, udah disekolahin benar-benar, udah dipesantrenin, ya Bu, udah segala rupa, nggak taunya gedenya ngeselin, ya Bu. Karena ada perjuangan kita kayak begitu kadang-kadang diuji sama anak. Nah itu karena introspeksi diri lagi, ya Allah benar kemarin saya salah niat, gitu Bu. Buru-buru tobat tuh. Ya Allah, kemarin emang saya ada ucapan, ya Bu, ada keinginan gitu. Kali-kali aja nih anak saya udah besarin, ya Bu, saya kasih pendidikan yang bagus, ya Bu, kasih sayang segala macam. Nanti udah tuanya saya disayang sama anak saya, karena saya berharap kepada manusia yang tahunya tuh manusia ngeselin, anak tuh ngeselin, ya Bu. Sekarang saya mohon ya Allah, ya Bu, ridhomu, ya Bu, saya mohon maaf, ya Bu, saya mau taubat, ya Bu, dari ucapan saya, dari hati saya yang berharap kepada makhluk. Tuh kadang-kadang kita suka ditegur Bu, cuma kagak nyadar, ngomongnya apa? Padahal ustazah, saya udah kasih pendidikan bagus, saya udah doain, saya udah pesantrenin, segala macam udah. Ngomongnya begitu Bu. Ada saya apa? Kita makhluk, jangan ngomong saya mau udah sholat, saya mau udah ngasih pendidikan, jangan udah. Kalau udah berhenti, terusin sholatnya, terusin doanya. Kita nggak tahu kemana-mana Allah kasih hidayah sama anak kita, ya Bu. Makanya jangan pernah putus asa Bu. Kita mah cuma makhluk Bu. Kita ngandelin seorang ibu dari doanya dan perkataan yang bagus buat anak keturunan kita. Jangan sampai kita nyesel karena tuh anak gak ngurusin kita, akhirnya keluar kata-kata yang jelek, akhirnya bikin kita nyesel sendiri. Biar ketabrak mobil sekalian gitu. Akhirnya tuh anak kalau ketabrak mobil siapa yang nyesel? Kita yang jadi orang tuanya, ya Bu, ibu yang jadi orang tua yang nyesel. Karena tadi ucapan tadi lagi kesel, ya Bu. Nah, makanya itu Bu, ya jangan sampai salah niat. Benerin tuh, ya benerin niat kita, ya Bu, lurusin tuh, ya Bu. Makanya minimal tuh habis sholat kita minta Bu, apa Bu? Allahumma ja'al dinana dinan Islam, ya Bu, ya Allah jadikan nih agamaku agama Islam yang sebenarnya, ya Bu. Wa imanan mu'minin, wa islam muslimin, wa salatan khashi'in, wa qiyamal khaifin, wa ruku'an mutawaddi'in, wa sujudan mutadarri'in, wa dhunubal mustaghfirin, wa niyatal mukhlasin. Tuh, tadi benar itu. Niat kita benar-benar yang mukhlis. Beda orang yang kan ada orang baik karena pengen dibalas kebaikannya, Bu. Ada kan orang kayak begitu, gue berbuat baik nih biar ntar dia balas budi juga sama gue, gitu. Ada kayak gitu Bu ya. Tapi kalau kadang-kadang kita nyesel, kita udah berbuat baik tuh orang malah berbuat buruk sama kita karena salah niat. Tadi nih Bu, kita pengen mancing orang, ya Bu, biar terikat, biar terjerat karena kita tadi kebaikan kita biar dibalas sama orang itu. Tapi nggak taunya orang itu boro-boro membalas kebaikan kita malah ngeselin, itu Bu, karena salah niat, ya Bu. Ada juga orang yang pengen berbuat baik karena dia pengen disebut jadi orang baik. Entah dermawan baik banget ya, dia mah selalu baik banget.
selalu ngasih takdiran, selalu ngasih makanan, Bu. Ya, tapi lempengan misalnya dia nggak dipuji, Bu, atau nggak ada yang terima kasih sama dia, nggak ada yang memuji dia jadi nyesel, ya Bu, karena apa Bu tadi itu salah niat juga, ya Bu, berbuat baiknya karena pengen dipuji orang, lempengan nggak ada yang puji, ya Bu, dia nggak terusin pekerjaan baiknya lagi, ya Bu, karena pengen dapat pujian. Jadi lempengan mau dipuji dia mau kagak deh, ya Bu, untuk berbuat baik niatin lillahi ta'ala. Alhasil orang mau nilai, alhamdulillah, nggak dinilai pun nggak ada apa-apa karena Allah maha mencatat dan Allah maha membalas. Jangan aral, Bu, jangan berhenti berbuat kebaikan karena nggak dibalas baik sama orang lain. Ya Bu, misal, ya Bu, kita mau udah berbuat baik, misalnya kan ada orang yang ponakan yang dulu kecilnya diurusin, ya Bu, disekolahin, ya Bu, udah pendidikan tinggi, ya Bu, udah kerja bagus, nggak ingat tuh sama tantenya, sama siapanya misalnya Bu, yang udah ngurusinnya. Nah, tapi si tantenya jangan berharap pada ponakan tersebut, tetap berbuat baik karena Allah yang maha membalas. Urusan dia yang membalas kebaikan kita, biarin urusan dia, dosa-dosa dia, ya Bu. Tapi jangan sampai kita nambah dosa karena apa Bu? Pengen dibalas kebaikan kita sama orang yang kita baikin tadi, ya Bu. Wala najziyannahum ajrahum, pasti ya Bu, Allah akan balas ya Bu setiap biasani, yaitu kebaikan maka ya'malun, dari apa-apa yang kita perbuat ya Bu. Insya Allah pasti Bu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah pun ya Bu, kalau ibu berbuat baik nih, contohnya Bu ngasih air, contohnya nih setiap ngaji ibu sedekah air ya Bu, jangan mikir sekarang ya Bu, tapi itu jadi ganjaran nanti biar dapat di akhirat. Nanti orang sedang kehausan ya Bu, sedang kelaparan, sedang kebingungan ya Bu, sedang ketakutan karena kita di sini sering beramal kebajikan, waktu di dunianya ibarat kata sebiji jarah pun ya Bu, ya segelas air pun nanti akan dapat balasannya. Sedang kebingungan, ketakutan, nggak taunya tani sini kata Rasulullah, ya Bu, kita dipanggil Bu, segitu manusia yang banyak ya Bu, ya di padang mahsyar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kita aja nih di dunia nih, Bu, yang namanya presiden sendiri, ya Bu, Ibu dikenalin nggak presiden? Boro-boro. Amal lurah, Ibu lewat, itu segini banyaknya orang, Ibu dipanggil, ya Bu, misalnya, Bu ini sini, kata gitu. Barang ini tengok siapa yang manggil, nggak taunya Pak Lurah. Waduh, Bu ini girang banget ya Bu, ini pasti akan mendapatkan bonus ya gitu, akan mendapatkan persenan. Itu di dunia Bu, ya Bu, di dunia kita lagi kebingungan, lagi ketakutan, lagi kehausan, kelaparan, ya ibarat kata ibu lagi ngambil desak-desakan sembako tuh, lagi berduyun-duyun orang begitu, berdesak-desakan, itu nyesekan Bu, kadang-kadang suka ada yang pingsan kan. Nah, apalagi nanti di akhirat Bu, seluruh manusia dari umat Nabi Adam ya Bu, sampai akhir zaman satu tempat, gimana nggak pengapnya Bu. Lihat tuh orang kalau misalnya lagi lempengan, lagi ngambil sembako aja begitu desak-desakannya Bu, ya nggak, di dunia tuh. Ada pembagian gratis ya Bu, pembagian sembako gratis, Masya Allah. Sampai kecamatan Cilengsi aja, Masya Allah. Itu prosesnya bisa seharian, orang datang dari subuh. Kadang-kadang ada yang penginap ya Bu, biar pengen kebagian sembako ya Bu. Udah nggak taunya pas giliran waktunya dia nggak dapat, nyesek nggak? Oh nyesek banget Bu, makanya saya nangis dah. Apalagi nanti di sana Bu, kalau kita nggak punya apa-apa, ngandelinnya cuma rahmat Allah dan syafaat
Rasulullah. Bu, kalau ngandelin ibadah kita mah nggak ada apa-apanya. Bu, sholat belum bisa khusyuk. Ya bu, puasa masih ada bohongnya. Bener nggak? Ngaji tadi baca Quran disuruh terusin kagak tahu. Ya bu, kagak ngerti. Ya bu, lah iya ibadah kita masih belepotan. Ibarat kata baju rombeng, ya bu, masih ada banyak yang bolong-bolongnya, ya bu. Makanya dimanapun hanya mengharapkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika kalau kita pengen hidupnya diberikan kebaikan, ya bu, harus didapatkan apa? Jadi orang yang bisa melakukan amal soleh, ya bu. Sekecil apapun, mulai dari diri kita, ya bu, mulai dari saat ini dan mulai dari hal-hal yang kecil, ya niatin, ya bu, hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Mau masaknya nyari ridho Allah, ngurusin rumah nyari ridho Allah, ngurusin anak nyari ridho, melayani suami nyari ridho Allah. Pokoknya jangan sampai salah niat, ya bu, yang jadi bikin kita menyesal, ya bu. Poinnya itu. Yang kedua, ya bu, yang keduanya benar-benar iman kita harus dipupuk dengan ilmu, ya bu. Dimanapun tempat, setiap saat kita butuh ilmu. Ingin bahagia dunianya harus pakai ilmu, ingin bahagia akhiratnya harus pakai ilmunya, ya bu. Ingin bahagia dunia, dua-duanya harus pakai ilmunya. Dunia akhirat wajib kita tuntut dan wajib kita pelajari, ya bu. Yang ketiganya, titik poinnya, ya bu, kita dalam beramal ibadah, ya bu, apapun yang kita laksanakan selalu merasa diawasi Allah, dicatat oleh Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Mudah-mudahan, ya bu, apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya bu. Dan selalu kita berharap, ya bu, dengan niat-niat sekecil apapun yang kita kerjakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diganjar balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya bu, ngapain aja, ya bu, pokoknya sekecil apapun, ya bu, mulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
ilaik subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu